Dia beriman kepada aku saat orang-orang mengingkariku. Dia membenarkan aku selagi orang-orang mendustakan aku. Dia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu kepadaku. Dan Allah menganugerahiku anak darinya, berbeda dengan istri-istriku yang lain. Kata Nabi Muhammad tentang sosok Sayyidah Khadijah, sebagaimana diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang kisah cinta yang paling hebat sepanjang masa antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah cinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW memang sangatlah hebat dan patut dijadikan teladan. Banyak sekali kisah-kisah baik dari kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan kisah cinta mereka disebut-sebut mengalahkan cerita tentang percintaan Romeo dan Juliet. Kecintaan Rasulullah SAW kepada istri pertamanya itu sangatlah dalam, hingga saat kepergian Khadijah membuat dirinya bersedih dan menjadi amul huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Muhammad Ibnu Sa'ad dalam bukunya The Woman of Madinah, Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Rasulullah dan merupakan satu-satunya istri yang tidak ia poligami. Sebelum menikahi Rasulullah, Khadijah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita yang sukses. Khadijah dikenal sebagai perempuan yang lahir dari keluarga yang terhormat dan mulia. Masyarakat pada zaman jahiliyah bahkan memberinya julukan At-Thahirah, yaitu seorang wanita yang suci. Dalam beberapa riwayat menyebutkan Khadijah berstatus janda sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Beliau dikatakan sudah menikah 2 kali dan kedua suaminya sudah meninggal dunia. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, karya Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan, bukan hanya terpandang, Khadijah juga merupakan seorang saudagar yang sukses dalam berniaga. Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang pandai berbisnis dalam masyarakat patriarki, sehingga beliau membutuhkan laki-laki untuk membantunya. Lalu, Sayyidah Khadijah mencari seorang pemuda yang jujur dan mampu menjalankan bisnisnya. Pada masa itu, Rasulullah SAW yang belum diangkat menjadi nabi mendatangi Khadijah untuk melamar posisi tersebut. Tanpa ragu, Sayyidah Khadijah pun memberikan posisi itu kepada Rasulullah. Beliau memerintahkan Rasulullah agar menjajakan barang dagangannya ke negeri Syam dengan ditemani seorang pelayan bernama Maisarah. Beliau juga dibekali modal yang cukup besar dibanding pekerja yang lain. Di negeri Syam, Rasulullah SAW mulai menjual barang-barang dagangannya. Keuntungan yang diperoleh Rasulullah pun berlipat ganda, sehingga Sayyidah Khadijah memberi bonus dari hasil penjualan tersebut. Sepulang dari negeri Syam, Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada pelayannya mengenai sikap Rasulullah SAW. Maisarah pun bercerita bahwa Rasulullah adalah pria yang paling baik dan lembut yang pernah ia temui. Tidak hanya itu, Rasulullah juga sangat mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra dagang, sehingga Khadijah pun mulai terkesan dan menaruh perhatian pada Rasulullah SAW. Nafisah binti Munyah adalah sahabat Sayyidah Khadijah. Dia memiliki peran penting dalam terwujudnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya itu. Semula, Sayyidah Khadijah curhat kepada Nafisah perihal perasaannya terhadap Nabi Muhammad. Mulanya, Sayyidah Khadijah minder dan ragu apakah Nabi Muhammad mau menerimanya, mengingat perbedaan status dan umurnya yang sangat mencolok. Tapi Nafisah berhasil meyakinkan Sayyidatul Khadijah bahwa dia adalah orang yang pantas bagi Nabi Muhammad. Selain memiliki nasab yang agung, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar yang sukses dan perempuan yang dihormati di Mekah. Nafisah kemudian menyusun sebuah rencana. Ia menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Dialah yang mak comblang yang menyambungkan perasaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna deh, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya. Kata Nafisah kepada Nabi Muhammad dikutip dari Bilik-Bilik Cinta Muhammad, Nizar Abzalah yang terbit pada tahun 2018. Nafisah adalah orang yang cerdik. Setelah menyampaikan lamaran Sayyidah Khadijah, ia tidak meminta Nabi Muhammad untuk menjawab secara langsung pada saat itu juga. Nabi Muhammad diberi waktu untuk memikirkan dan merenungkannya.
Apa yang dilakukan Nafisa ini menjadi pintu dari perjalanan cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, baik Nabi Muhammad maupun Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya masing-masing untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisah tersebut. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Nabi Muhammad diantar oleh pamannya Abu Thalib dan Hamzah yang kemudian berangkat ke rumah Sayyidah Khadijah. Mereka disambut oleh paman Sayyidah Khadijah, Amr bin Asad. Abu Thalib yang ditunjuk sebagai juru bicara Nabi Muhammad langsung menyampaikan khutbah tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kediaman Sayyidah Khadijah. Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Habib Quraisy Shihab, berikut khutbah lengkap Abu Thalib saat meminang Sayyidah Khadijah untuk keponakannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail, dan berasal dari usul Ma'ad, serta unsur kejadian dari Mudhar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumah atau Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia, kata Abu Thalib. Selanjutnya, anak saudaraku ini, Muhammad, adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy, kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kendati dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah siapa yang hadirin telah kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah putri Khuwailid dan bersedia memberi mahar dari harta milikku yang jumlahnya secara tunda sekian dan kontan sekian. Di samping itu, dia demi Allah sungguh bakal menjadi berita yang penting dan peristiwa yang agung, tambahnya. Khutbah lamaran yang disampaikan Abu Thalib tersebut dibalas oleh Amr bin Asad dengan sebuah perumpamaan. Kata Amr, ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Dalam masyarakat Arab, unta berketurunan baik maka hidungnya tidak dilukai. Unta tersebut juga diberi kebebasan mendekati unta betina manapun untuk melanjutkan keturunannya. Sementara unta yang berasal dari keturunan yang tidak terpuji akan ditandai hidungnya. Ia dijauhkan dari unta betina agar tidak melahirkan keturunan yang buruk. Riwayat lain menyebutkan bahwa Warokoh bin Naufal lah yang menyambut khutbah Abu Thalib tersebut. Kata Warokoh, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut tadi. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkarinya keutamaan-keutamaan saudara. Tidak juga seorang pun bisa menampik kebangsaan dan kemuliaan saudara-saudara. Kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara dan menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku wahai masyarakat Quraisy bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad putra Abdullah dengan emas kawin 400 dinar. Kata Warokoh bin Naufal. Setelah mendengar perkataan Warokoh, Abu Thalib mengatakan bahwa dirinya senang bila paman Sayyidah Khadijah Amr bin Asad juga ikut berkhutbah untuk menikahkan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, kata Amr bin Asad yang disaksikan para pemuka Quraisy. Dengan demikian maka Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi menjadi suami istri. Kehidupan pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah. Selain menjadi istri pertama, Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang tidak dipoligami. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Mereka adalah Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Saat Rasulullah SAW menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi, Sayyidah Khadijah menjadi orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasulnya beserta ajaran-ajarannya. Khadijah juga senantiasa menemani Rasulullah saat berdakwah. Hubungan suami istri Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah berlangsung selama kurang lebih 25 tahun. Ketika Rasulullah berusia 50 tahun, Sayyidah Khadijah wafat pada usianya menginjak 65 tahun. Kutip buku pengantin Al-Quran karya Quraisy Shihab, meskipun Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal, cinta Rasulullah SAW kepadanya tidak pernah hilang. Rasulullah bahkan pernah menangis ketika tak sengaja melihat kalung yang biasa digunakan oleh almarhum istrinya.
Nabi Muhammad mengarungi bahtera rumah tangga bersama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid selama 25 tahun. Dalam rentang waktu itu, Nabi Muhammad berumah tangga secara monogami, tidak pernah menikah dengan wanita lainnya. Hanya dengan Sayyidah Khadijah saja, sesuatu yang sangat langka terjadi mengingat pada zaman itu laki-laki berlomba-lomba memperbanyak istri. Nabi Muhammad menikah ketika usia 25 tahun, sementara Sayyidah Khadijah 40 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi oleh sakinah karena baik Nabi Muhammad maupun Sayyidah Khadijah menerapkan mawaddah dan rahmah dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang istri, Sayyidah Khadijah mampu menyesuaikan diri dengan irama kehidupan Nabi Muhammad, menyukai apa yang membuat Nabi senang dan menjauhi apa yang menjadikan Nabi jengkel, termasuk memuliakan kerabat dan tamu Nabi. Sebagai suami, beliau begitu mencintai istrinya tersebut, memuliakannya dan menghormatinya, termasuk juga mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya dan mengasuh anak-anak Sayyidah Khadijah hasil pernikahannya dengan suami sebelumnya. Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali sebelum dipersunting Nabi. Pertama dengan Atik bin Abid dan memiliki seorang putra bernama Abdullah, kedua dengan Abu Hallah Hind bin Zurarah dan memiliki 3 orang anak yaitu Hind, Al-Haris, dan Zainab. Setelah suami pertama meninggal, Sayyidah Khadijah baru menikah dengan suaminya yang kedua. Begitupun ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Kesetiaan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah melekat pada dirinya sepanjang hidup. Bahkan ketika istri pertamanya tersebut sudah wafat dan beliau sudah tinggal di Madinah. Ada banyak riwayat mengenai hal ini, seperti diceritakan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal dalam Khadijah yang terbit pada tahun 2014 dan Muhammad Quraisyab dalam membaca sirah Nabi Muhammad SAW yang terbit pada 2018. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Muhammad hampir tidak pernah keluar rumah kecuali menyebut nama Sayyidah Khadijah dan memujinya dengan pujian yang baik. Hingga suatu hari Sayyidah Aisyah cemburu dan berkata kepada Nabi, "Apa yang engkau ingat dari seorang wanita tua dari kelompok wanita-wanita tua suku Quraisy yang kedua bibirnya putih dan telah diwafatkan oleh masa? Allah pun telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya." Nabi Muhammad menahan amarah usai mendengar perkataan Sayyidah Aisyah itu. Kata Nabi, Allah tidak mengganti Sayyidah Khadijah untuknya dengan siapapun yang lebih baik darinya. Sayyidah Khadijah beriman ketika orang-orang menolaknya. Dia membenarkan Nabi ketika orang lainnya menilainya berbohong. Dia mendukung Nabi dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberinya sesuatu pun. Dan Allah memberi Nabi rezeki anak-anak darinya sementara istri-istrinya yang lain tidak. Terkadang Nabi Muhammad juga menyembelih kambing dan memotong menjadi beberapa potongan. Nabi kemudian membagikan potongan-potongan tersebut sebagai sedekah bagi Sayyidah Khadijah. Nabi juga kadang memerintahkan untuk mengirimkan hadiah kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Alasan Nabi melakukan itu adalah karena beliau menyukai atau mengasihi kekasih Sayyidah Khadijah. Kesetiaan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah juga tercermin dari bagaimana beliau memuliakan dan merasa antusias ketika didatangi saudara atau orang-orang yang pernah dekat dengan istri pertamanya itu. Suatu hari ada saudara perempuan Sayyidah Khadijah, Hallah, datang ke Madinah. Hallah sendiri memiliki suara yang mirip dengan Sayyidah Khadijah. Jadi ketika Hallah sampai di halaman rumah Nabi, beliau langsung mengenalinya. Padahal beliau baru mendengar suara Hallah saja dan belum melihat orangnya. Nabi Muhammad yang saat itu berada di rumah Sayyidah Aisyah dikunjungi seorang perempuan tua. Beliau menyambut dan memuliakan perempuan tua tersebut, bahkan sampai menggelar sorbannya untuk tempat duduk tamunya itu. Kejadian itu membuat Sayyidah Aisyah penasaran, apa yang membuat Nabi sampai memuliakan perempuan itu? Kata Nabi, perempuan itu dulu pernah mengunjungi Sayyidah Khadijah. Hal yang sama juga dilakukan Nabi kepada Ummu Zafar, orang yang dulu menyisir rambut Sayyidah Khadijah. Beliau memuliakannya ketika Ummu Zafar datang ke Madinah. Kata Nabi, perempuan ini dulu melayani kami di masa Khadijah, yaitu masa yang baik karena iman. Begitupun ketika Fathu Mekah. Pada hari itu Nabi Muhammad membuat kemah di satu lokasi dengan bekas rumah Sayyidah Khadijah, karena rumah itu sendiri pun sudah tiada. Di saat pasukan umat Islam tengah sibuk, Nabi Muhammad menyendiri dan tengah berbincang-bincang dengan seorang perempuan tua. Sayyidah Aisyah yang melihat wajah Nabi berseri-seri ketika bercakap-cakap dengan wanita tua itu menjadi penasaran. Setelah ditanyakan sana-sini, maka diketahui kalau wanita tua itu adalah sahabat dekat Sayyidah Khadijah. Tema obrolan Nabi dan wanita tua itu seputar kenangan manis beliau dengan Sayyidah Khadijah. Sikap Nabi Muhammad yang seperti itu tidak lepas dari kiprah dan peran Sayyidah Khadijah semasa hidupnya.
Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dia juga orang pertama yang sholat bersama Nabi. Dia juga orang pertama yang menemani, mendukung, dan menolong Nabi Muhammad baik dengan materi maupun imaterial dalam mendakwahkan Islam. Atas hal itu semua, Nabi Muhammad begitu memuliakan dan bersikap setia kepada Sayyidah Khadijah. Sungguh indah ketika dua insan memadu cinta, melewati susah senangnya kehidupan bersama dalam bahtera rumah tangga. Kisah kesetiaan keduanya dapat menjadi inspirasi bagi pasangan suami istri pada masa sekarang dan masa mendatang. Demikianlah kisah cinta yang paling hebat sepanjang masa antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.